is order, and good law is good order. Hukum adalah kebijakan dan kebijakan yang baik adalah hukum yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami tim kontra yang arif lagi bijaksana, para pemerhati debat sekalian yang saya banggakan. Saya Vina Khairunisa sebagai pembicara pertama tim pro yang akan menjelaskan latar belakang berdirinya mosi perdebatan kali ini. Adapun mosi perdebatan kali ini yaitu penghapusan diskriminasi rasial dalam sistem hukum Indonesia. Namun alangkah lebih baiknya izinkan kami sebagai tim pro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya Adika Arif Raya Hidayat Fitro sebagai pembicara kedua yang akan menjelaskan dalam tataran filosofis dan yuridis. Selanjutnya di sebelah kiri saya Andrea Mayangsari sebagai pembicara ketiga yang akan menjelaskan dalam konstruksi, elaborasi serta menyajikan fakta data yang ada. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami untuk membawakan perdebatan kali ini pada ranah akademi konseptual guna untuk mengawali dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun, jauh sebelum melangkah ke bangunan argumentasi kami, izinkan kami untuk mendudukan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara hukum yang menghormati martabat manusia dan menegakkan kesetaraan di bawah hukum. Adapun diskriminasi rasial merupakan isu krusial global yang perlu kita hadapi. Sejarah menunjukkan adanya perlakuan ketidakadilan terhadap bangsa, etnis maupun ras. Dewan juri yang terhormat, dalam sistem hukum di Indonesia adanya ketidakadilan oleh penegak hukum merupakan bentuk diskriminasi yang mewujudkan ketidaksetaraan. Maka penting bagi kita untuk mencegah, menghapus, bahkan melarang adanya diskriminasi rasial dalam sistem hukum. Dewan juri yang terhormat, ada dua kata kunci dalam mosi perdebatan kali ini. Yang pertama yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan perbuatan menghapus atau meniadakan sesuatu. Lalu yang kedua yaitu diskriminasi rasial yang merupakan pembedaan perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu karena perbedaan warna kulit. Dewan juri yang terhormat, dalam semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang bahwasanya perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini menjelma pentingnya penghapusan diskriminasi rasial dalam sistem hukum Indonesia. Dewan juri yang terhormat, dengan begitu kita akan mewujudkan tidak hanya perdamaian abadi dan keadilan sosial saja, tetapi juga ikatan harmoni yang erat dan di antara seluruh lapisan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan internasional Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination tahun 1965, bahwasanya dalam undang-undang tersebut tercantum semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan diskriminasi ras dan etnis. Sekali lagi Dewan juri yang terhormat, semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Maka Dewan juri yang terhormat, saya tegaskan bahwa saya sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Adapun kesetujuan mosi kami dilandasi dengan argumen dasar yang pertama yaitu keadilan universal, bahwasanya diskriminasi rasial ini bertentangan dengan sila kelima mengenai keadilan sosial. Lalu yang kedua adanya asas equality before the law yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai bahwasanya semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Lalu yang ketiga, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi. Dan yang keempat, Dewan juri yang terhormat, bahwasanya dengan penghapusan diskriminasi rasial ini akan menguatkan hukum dan sistem hukum yang adil di Indonesia. Maka Dewan juri yang terhormat, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap berada di posisi saya sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Kendati kapal akan keram, tegakkan hukum dan keadilan. Argumen selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara 2 dan 3. Sekian dan terima kasih. IBIUS, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dewan juri yang terhormat, rekan kami berpikir dari tim kontra yang arif lagi bijaksana, serta para insan yuris berhati debat yang kami banggakan. Saya selaku pembicara kedua dari tim pro yang akan berbicara secara filosofis yuridis, setuju penuh terhadap mosi pada perdebatan hari ini. Dewan juri yang terhormat, persetujuan kami terhadap mosi perdebatan pada hari ini berangkat pada dua argumentasi utama, yaitu diskriminasi rasial penghambat terwujudnya sila
sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga penghapusan rasial. Diskriminasi rasial akan menguatkan hukum dan sistem hukum yang adil. Dewan Juri yang terhormat berkaca pada mosi perdebatan pada hari ini, yaitu penghapusan diskriminasi rasial dalam sistem hukum di Indonesia. Tentu kami dari tim Pro berdiri dalam standing position sangat mendukung mosi pada perdebatan hari ini. Dewan Juri yang terhormat, jika kita berbicara mengenai filosofis Pancasila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, menekankan penting keadilan dalam sistem hukum. Konsep keadilan di mata hukum secara setara dan tidak ada pembedaan antara satu sama lain. Dengan demikian, diskriminasi rasial ini sangat menghambat terwujudnya sila kelima yang ada di Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengapa saudaraku dari tim kontra harus merenungi terkait diskriminasi rasial yang telah terjadi di Indonesia. Indonesia telah melakukan upaya untuk menghapus diskriminasi rasial dalam sistem hukumnya. Pada tahun 2008, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis yang melanggar diskriminasi berdasarkan ras dan etnis di berbagai kehidupan, termasuk pekerjaan dan pendidikan. Indonesia juga telah mengaktifkan Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999. Namun diskriminasi berdasarkan ras dan etnis masih terjadi di Indonesia, khususnya di bidang-bidang seperti akses terhadap layanan publik, pekerjaan, dan pendidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM telah menerima banyak pengaduan terkait diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Upaya penghapusan diskriminasi rasial di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai universal, yaitu kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum setempat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia dinilai belum efektif menjerat pelaku rasisme atau diskriminasi ras dan etnis. Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam mencatat sampai saat ini belum ada penegakan hukum terhadap kasus diskriminasi ras dan etnis. Prinsip larangan diskriminasi dan prinsip kesetaraan sebagai prinsip yang paling penting dalam sistem pelindungan hak asasi manusia tidak teraktualisasi secara bersama-sama dalam norma hukum sebagai syarat untuk terwujudnya hukum yang keadilan sosial. Dewan Juri yang terhormat, hukum terhadap tindak pidana diskriminasi ras dan etnis masih saja membutuhkan profesionalitas dari aparat penegak hukum di tengah masyarakat yang ada karena pelindungan hukum di diskriminasi ras dan Indonesia. Penghapusan diskriminasi rasial dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menjadi landasan utama dalam upaya penghapusan diskriminasi rasial di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, tindakan yang memenuhi unsur diskriminasi, serta memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara yang mengalami diskriminasi. Selain itu, sanksi pidana terdiskriminasi rasial diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana RUHP. Upaya penghapusan diskriminasi rasial di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, perdamaian, kesetaraan, dan keamanan dan kehidupan yang bermartabat. Dewan Juri yang terhormat, mengatasi diskriminasi rasial dan etnis di Indonesia, pemerintah harus lebih efektif dalam melaksanakan hukum yang ada dan memastikan aplikasi prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra, saya Andrea Mayansari sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan menyampaikan elaborasi serta data dan fakta yang ada. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan rekan saya pembicara 1 dan 2, bahwasanya kami mendukung penuh mosi perdebatan pada hari ini. Diskriminasi rasial harus dihapuskan, apabila tidak akan menjadi hambatan bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Diskriminasi rasial tentu saja telah mencoreng nilai dari sila kelima Pancasila yang merupakan keadilan yang universal. Dengan begitu, dihapuskannya diskriminasi rasial sudah barang tentu akan menguatkan hukum dan sistem hukum yang adil. Dewan Juri yang terhormat, dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia itu sendiri. Prinsip kesetaraan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 UDHR, sedangkan prinsip anti diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UDHR. Dengan tegas dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak
dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa adanya pengecualian ataupun perbedaan apapun. Dengan kata lain, dalam perspektif hak asasi manusia, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat atau etnis tertentu. Dewan Juri yang terhormat, hingga sampai argumentasi yang saya sampaikan saat ini, saya tidak melihat satupun alasan mengapa diskriminasi rasial harus dibiarkan begitu saja. Dewan Juri yang terhormat, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga telah diratifikasi oleh 177 negara. Hal ini berarti diskriminasi rasial itu ada di banyak negara, terutama di negara-negara yang masyarakatnya majemuk. Sebagai contoh konkret, kondisi diskriminasi rasial di Amerika Serikat yang sangat merajalela tak hanya terjadi pada penduduk berkulit hitam, hal ini juga terjadi terhadap orang Asia seperti imigran Cina. Amerika sebagai negara maju tentu juga memperjuangkan kebebasan dari diskriminasi rasial. Contohnya saja terdapat Undang-Undang Hak untuk Memilih yang ditandatangani oleh Presiden Lyndon Johnson pada tahun 1965. Selain itu juga memiliki Undang-Undang Perumahan Adil 1968 yang melarang diskriminasi dalam penjualan atau sewa perumahan. Sedikit menilik sejarah di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Banyak kasus yang berawal dari isu rasial yang menimbulkan konflik bahkan menjadi sebuah tragedi kemanusiaan di Indonesia, seperti kasus kerusuhan Mei tahun 1998, kasus di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1998 sampai 1999, juga kasus di Sempit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Hal ini tentu menciderai pluralisme dan multikultural di Indonesia, apalagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya sesuai dengan Indonesia. Menurut data survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan bahwa 84% masyarakat Indonesia setuju bahwa diskriminasi rasial adalah salah. Dan 78% masyarakat Indonesia percaya bahwa diskriminasi rasial dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Maka, untuk menghapus konflik dan diskriminasi rasial, ruang publik perlu dijaga agar bebas dari dominasi etnis tertentu dan memfasilitasi akses seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, ras maupun agama. Frans Magnus Suseno juga menyatakan bahwa prakondisi-prakondisi tertentu yang harus diciptakan pemerintah melalui menetapkan kembali kekuatan hukum, di mana segenap pelanggaran undang-undang, baik individual maupun massal, selalu ditindak dengan tegas dan tidak pernah dibiarkan. Di sini termasuk pengembalian perangkat yudikatif yang bersih dan kompeten, serta barang tentu mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, menurut Jimmy LCGT, di samping adanya pembuatan hukum dan penegakan hukum diperlukan juga kegiatan pemasyarakatan hukum. Kegiatan ini harus dilakukan karena Dewan Juri yang terhormat, tanpa basis sosial yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif, tidak akan tegak, dan tidak akan ditaati dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kami TIPRO tetap mendukung mosi ini dengan adanya penghapusan diskriminasi rasial dalam sistem hukum Indonesia. Lex semper debit remedium, hukum akan selalu memberi obat. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Akhir pemaparan telah datang, menang kalah urusan nanti. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami tim kontra yang arif lagi bijaksana, serta para insan yuridis pemerhati debat yang kami banggakan. Tak terasa, kita telah sampai di ujung perdebatan dengan mosi penghapusan diskriminasi rasial dalam sistem hukum Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, tujuan kita sudah sangat jelas untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam sistem hukum itu tersendiri. Karena apa? Dari awal sudah dibangun oleh pembicara 1, 2 hingga pembicara ketiga dari tim kami bahwasanya ketika penghapusan diskriminasi rasial dalam sistem hukum Indonesia terjadi tidak akan merugikan siapapun. Dewan Juri yang terhormat, yang ada malah memberikan kesetaraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan keadilan bagi kita semua orang yang menjalankan keberagaman kebinekaan Tunggal Ika di Indonesia ini. Dewan Juri yang terhormat, kita dapat membandingkan mekanisme dari tim kami yang mana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang sesuai dengan ideologi bangsa ini pada sila kelima Pancasila. Kami pun selaku tim pro memiliki pijakan argumentasi utama, yaitu diskriminasi
diskriminasi rasial menghambat sila kelima. Yang kedua, penguatan hukum dan sistem keadilan, serta terdapat bukti-bukti kooperasi, perbandingan, serta fakta-fakta yang menunjukkan bahwasanya sangatlah tepat kita menghapus diskriminasi rasial dalam sistem hukum Indonesia itu tersendiri, yang berdampak kepada kebaikan negeri ini dalam menjaga kebinekaan tunggal di negeri ini. Akhir kata, fakta fontiora verbis, fakta jauh lebih kuat dari kata-kata. Sekian, terima kasih.